Sistem Necromancer. Bab 511 sampai dengan 515. Bab 511 mengetahui aku memiliki seorang pria di luar. Perjalanan pulang memakan waktu 9 hari, dengan 1 hari lagi dihabiskan di kota Blackrock. Singkatnya, Wang Haibing diberi waktu 10 hari, dan jika dia masih tidak bisa menunjukkan cetak birunya, Wu Heng akan mulai curiga bahwa dia telah berbohong. Wu Heng mengambilnya dan melihat gambarnya, yang menunjukkan spesifikasi ukuran dan bentuk boiler. Kalau sesuai cetak biru, boilernya bisa diganti, kan? Ya, spesifikasinya harus dikontrol dengan baik. Jika terlalu besar atau terlalu kecil, akan sulit untuk mencocokkannya dengan peralatan asli, kata Wang Haibing. Wu Heng menyimpan cetak biru itu dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Kamu mengerjakannya dengan baik. Itulah yang seharusnya kulakukan. Pangkalan itu menyelamatkan kita." Wang Haibing merapikan poninya. "Silakan kerjakan tugasmu. Aku akan menemukanmu saat aku membutuhkanmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu." Wang Haibing mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Qi Hancai, yang masih berdiri di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika pasokan listrik dapat dipulihkan, kita harus menjadi pangkalan pertama di provinsi ini yang berhasil memulihkannya. Dari perspektif saat ini, seharusnya tidak ada masalah." Qi Hancai mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jika pangkalan dapat memulihkan pasokan listrik, tidak hanya berbagai rantai produksi daya tinggi dapat dipulihkan, tetapi juga akan menjadi hal yang baik bagi para penyintas di pangkalan tersebut. Hidup menjadi lebih nyaman. Setelah membahas pembangkit listrik, Wu Heng melanjutkan, "Siapkan konvoi. Ayo kita bersihkan zombie-zombie itu." "Baiklah, aku akan bersiap sekarang." Qi Hancai menekan interkom di dadanya dan mulai mengatur konvoi untuk datang. Wu Heng melanjutkan berbicara kepada Raja Mayat yang telah berubah menjadi iblis tulang No. 1. Kumpulkan 30.000 kerangka tombak, 20.000 kerangka kapak, 20.000 kerangka busur panjang, 5 naga terbang kerangka, dan 20 kerangka cacat level 2. Berkumpul di gerbang pabrik. Saat perintah dikeluarkan, kerangka-kerangka yang ditempatkan di seluruh pabrik mulai bergerak seolah-olah mendidih karena energi. Mereka berbaris dengan langkah rapi, berkumpul menuju jalan tengah, keluar dari gerbang pabrik, dan menunggu di pintu. Bone Demon adalah zombie cacat tingkat keempat yang dibunuh oleh Wu Heng, dan memiliki kemampuan lebih kuat untuk mengirimkan informasi. Cara memobilisasi kerangka berkepala besar adalah dengan memobilisasi ratusan kerangka sekaligus dan mengeluarkan perintah secara berkala, yang mencerminkan karakteristik berbagai kerangka dalam menjalankan perintah. Bone Demon lebih langsung dan dapat memobilisasi puluhan ribu pasukan sekaligus, dan mereka dapat bertindak secara bersamaan. Lebih mudah untuk dimobilisasi. Setelah pasukan kerangka siap, konvoi pun berangkat. Qi Hancai duduk di kursi pengemudi dan Wu Heng juga duduk di kursi penumpang. Dikelilingi oleh pasukan besar, mereka menuju ke daerah pusat. Sebuah blok. Mayat-mayat dengan tubuh hancur dan anggota tubuh hilang berkumpul ke arah tengah dari segala arah, bagaikan arus hitam yang deras, mengalir deras dan bergulung ke depan. Ada kerumunan besar yang tidak terlihat ujungnya. Panggilan. Suara terobosan udara terdengar di atas kepala, dan sekelompok naga terbang kerangka dengan lebar sayap beberapa meter terbang di atas kepala dengan raungan yang menerobos udara. Bom besi padat jatuh dari langit seperti hujan lebat. Bumi berguncang dan langit dipenuhi asap dan debu. Gerombolan mayat yang menyerbu itu lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan potongan-potongan tubuh yang patah dan mayat-mayat di tanah. Namun suara ledakan itu malah menarik perhatian lebih banyak zombie, yang terus berkumpul dari segala arah, membentuk aliran deras lagi dan menyerbu ke arah mereka. Wu Heng melihat ke kejauhan dari para zombie dan memberi perintah, "Biarkan para pemanah menembak." Hah, gelombang. Para pemanah di belakang formasi tombak menembakkan anak panah secara serempak. Ia jatuh ke tengah kerumunan mayat dengan suara berderak. Kelompok besar zombie ditembakkan ke landak, jatuh ke tanah, dan menjegal zombie di belakang mereka. Setelah mengganti magasinnya,
skeleton dragon terbang lagi dan melanjutkan menjatuhkan bom. Asap mengepul lagi. Paman, ada banyak zombie cacat berkumpul di gedung sebelah sana. Ada satu level 3, dan sisanya level 2 dan zombie yang sudah berevolusi. Xiao Xiao terbang kembali dan menunjuk ke gedung di kejauhan. Wu Heng melihat dan mengamati Hotel Orange Express. Melalui pecahan kaca cermin yang pecah, samar-samar Anda dapat melihat sesosok tubuh berdiri dalam kegelapan. Level tertinggi adalah zombie level 3. Yang tertinggi adalah level 3, kata Xiao Xiao yakin akan hal itu. Wu Heng melirik ke arah hotel lagi. Para zombie cacat ini jelas sedang mengamati medan perang dan mungkin memilih untuk melarikan diri pada akhirnya. Pergi dan panggil Glenda, kata Wu Heng. Ya, Xiao Xiao terbang tepat di atas kepalanya. Tak lama kemudian, Glenda dan ini terbang turun bersama-sama, menampakkan diri mereka. Ada apa? Tanya Glenda. Wu Heng berkata, Xiao Xiao, aku menemukan beberapa zombie cacat di sana. Pergilah ke sana dengan pedang jahat dan bunuh mereka sebelum mereka kabur. Glenda menoleh, tingkat berapa? Level tertinggi adalah zombie cacat level 3, setara dengan profesional level 15. Baiklah, berikan aku pedang jahat itu. Wu Heng mengeluarkan pedang jahat dan memerintahkan, tinggalkan tim kerangka dan kemudian hunus pedang. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya aku menggunakannya. Glenda mengambil pedang jahat itu dan terbang cepat menuju hotel. Setelah menjauh dari tim kerangka, pedang jahat itu terhunus. Lampu pedang menyala cepat, dan kepala-kepala berjatuhan satu demi satu dari kelompok mayat di sepanjang jalan. Itu seperti membajak alur yang dalam di sawah yang subur. Langsung bergegas ke hotel. Wu Heng mengalihkan perhatiannya kembali ke medan perang. Setelah 4 gelombang pengeboman, kecepatan berkumpulnya zombie di jalan mulai melambat. Kebanyakan dari mereka hanya kehilangan anggota tubuh. Dia terus terhuyung ke depan. Maju, perintah Wu Heng. Tabrakan gelombang. Para kerangka tombak berdiri tegak, dengan tombak di tangan, dan mulai maju. Para zombie yang menyerbu ke depan tertusuk tombak. Bunuh semua zombie. Glinda kembali dan menyerahkan pedang jahat tersarung kepadanya. Bunuh mereka semua. Ya, Wu Heng menyimpan pedang jahatnya. Glenda terus terbang ke udara dengan waspada. Wu Heng membuka panel pengalaman dan melihatnya. Tingkat 17.221.782/265.000. Kali ini, poin pengalaman meningkat hampir 90.000. Masih ada lebih dari 40.000 yang harus mencapai level 18. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, gelombang berikutnya dapat ditingkatkan. Saat dia berpikir untuk menjadi profesional tingkat kelima dan menjadi salah satu tokoh penting di berbagai pasukan, dia merasa sedikit bersemangat. Menatap langit, tidak ada lagi peningkatan hari ini. Kegelapan tidak banyak berpengaruh pada kerangka itu, tetapi masih banyak bahayanya. Sekarang sudah sampai pada titik ini, alangkah baiknya bagi Anda untuk bersikap lebih stabil. Saya perlu lebih tekun dan menyelesaikan tungku, lalu kembali dan memperbaikinya. Wu Heng bergumam. Tak lama kemudian, medan perang dibersihkan. Mayat-mayat zombie yang cacat dan zombie yang berevolusi ditumpuk di satu sisi. Zombie cacat tingkat ketiga di hotel adalah zombie raksasa dengan keratin hitam muncul di tubuh mereka. Wu Heng telah membunuhnya sebelumnya, tetapi tidak semudah sekarang. Mulai mengonversi. Kerangka berdiri dari daging yang hancur, dan inti mayat disimpan dalam cincin luar angkasa. Kemudian, terus lepaskan Dead Skeleton Battlefield di sepanjang jalan, dan para kerangka berdiri satu persatu dan bergabung dengan tim di belakangnya. Sudah cukup banyak kerangka yang dibawa ke sini, dan sekarang mereka bahkan semakin padat, memenuhi seluruh jalan. Tidak terlihat ada akhir. Setelah semuanya selesai, Wu Heng mengeluarkan interkom dan berkata, Ki Hancai, bawa beberapa orang ke sini untuk melihat apakah ada barang yang bisa dijarah, lalu kita kembali. Menerima. Konvoi itu melaju dari belakang.
Para penyintas menjarah toko-toko terdekat di sepanjang jalan dan pertama-tama memuat perbekalan penting ke truk. Untuk sisanya, kami akan mengatur orang untuk mencari dengan hati-hati nanti. Saat pencarian hampir selesai, hari mulai gelap. Konvoi mulai kembali ke pabrik di bawah pengawalan tentara. Lewati gerbang dan kembali ke Treasure Island. Wu Heng pertama-tama pergi ke ruangan skeleton alkemis dan menyerahkan inti mayat yang baru diperoleh. Penelitian pada ramuan inti mayat tingkat ketiga tampaknya telah membuat kemajuan besar. Beberapa ahli alkimia tingkat tinggi telah mulai menyiapkan obatnya. Ini benar-benar berbeda dari semua tes sebelumnya. Hal ini juga memberi Wu Heng harapan pada ramuan inti mayat. Saya hanya berharap saya bisa mendapatkan ramuan itu sebelum saya mencapai level 18. Setelah berdiri di samping dan menonton sejenak, Wu Heng keluar ruangan lagi dan turun ke bawah. Begitu aku turun ke bawah, aku melihat Minnie dan dua pembantu baru sedang bermain shuttlecock di halaman. Suara tawa bergema di halaman. Saya melihat Wu Heng keluar. Kedua pelayan itu segera berhenti tersenyum, membungkuk dan berkata, "Tuan, tidak apa-apa, pergilah bermain." Minnie berlari menghampiri dan berkata, "Tuan, Suster Sanara mengirim pesan siang tadi, mengatakan bahwa beliau terlambat karena ada urusan di suku. Apakah Anda menerimanya, atau apakah Anda membaca rekamannya?" Minnie menjawab, "Itu tertulis di buku catatan penyelidik tengkorak." "Baiklah, aku akan pergi melihatnya." Wu Heng naik ke atas lagi dan langsung berjalan ke ruang radio. Saya melihat catatan penyelidik kerangka di lokasi stasiun radio Sanara. Ada baris teks tambahan di atas. "Saya terlambat menghubungi Anda karena urusan klan. Saya baik-baik saja di sini, jangan khawatir." Seperti yang dikatakan Minnie, Sanara mengirim pesan. Tidak ada perbedaan dalam konten. Setelah memikirkannya, saya mengangkat telepon dan mencoba menghubungi, "Sanala, bisakah kamu mendengarku?" Ada sedikit keheningan selama 3 atau 4 detik. Suara yang familiar terdengar dari radio, "Apakah ini cara penggunaannya?" "Ya, pegang saja dan bicara langsung. Sangat mudah." Wu Heng menjelaskan, lalu bertanya, "Bagaimana keadaan di sana? Kenapa lama sekali mengirim beritanya?" "Hai gelombang." Helaan napas pelan terdengar lebih dulu, diikuti suara Sanara, "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Hal ini membuat Wu Heng merasa makin gelisah. "Ceritakan padaku, mungkin aku bisa membantumu, atau bahkan sekadar mendengarkanmu." Ada keheningan singkat di seberang sana, lalu dia berkata pelan, "Dewan Tetua tahu bahwa Liontin Ember telah digunakan, dan mereka juga menemukan bahwa aku punya orang di luar." Bab 512 level 18 Penciptaan Pahlawan. Liontin Ember merupakan sejenis benda pelindung. Setelah penggunaan pertama, Anda akan mengembangkan rasa ketergantungan pada target yang Anda lihat. Ada bahaya di baliknya, dan Liontin Ember masih dapat memainkan peran perlindungan, tetapi efek samping dari benda aneh tersebut hanya akan efektif pada target yang terlihat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, setelah melihat Wu Heng sekali, targetnya tidak akan berubah. Setelahnya, jika tidak, setiap kali Anda menggunakannya, Anda akan menjadi tergantung padanya, dan Anda tidak akan bisa mengandalkannya lagi. "Apakah mereka menyulitkanmu?" tanya Wu Heng. Sanara berkata, "Kamu sekarang dalam tahanan rumah. Para tetua sedang menyelidiki masalah ini. Tidak lama lagi mereka akan mengetahui tentangmu. Apa kamu takut? Jangan takut. Kita ini hubungan cinta bebas. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi aku punya suami." Sanara mengingatkan dengan lembut, "Itu bukan apa yang kamu katakan di ranjang." "Menjijikkan," kata Sanara lembut, lalu berkata, "Jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhimu. Aku benar-benar tidak takut, asalkan kamu tidak berubah pikiran." "Ya, tetap tidak berubah." Suara Sanara lembut. Wu Heng berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Di mana rasmu? Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Sanara berkata dengan serius, "Jangan datang, dan jangan ikut campur dengan apa yang terjadi di sini. Aku terkurung di rumahku sendiri,
dan aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Kalau kau datang, keadaan akan semakin buruk. Wu Heng memikirkan kebiasaan hidupnya dan sepertinya dia tidak ditawan. Sanara selalu tidur larut malam dan bangun siang, dan dia tidak pernah keluar kecuali armada berlabuh. Ini tidak berbeda dari kehidupan sebelumnya. Wu Heng bertanya lagi, jadi kau akan terus mengurungku seperti ini? Saya akan dibebaskan setelah hasil penyelidikan keluar, Sanara masih menjelaskan dengan lembut. Apa hasilnya? Apakah suamimu sedang menyelidikinya? Wu Heng penasaran. Sanela berkata, bagaimana mungkin? Dia punya wanitanya sendiri. Kami punya kesepakatan sebagai suami istri untuk tidak saling mengganggu. Dewan Tetua mencurigai bahwa saya menggunakan posisi saya sebagai presiden untuk merugikan kepentingan Bunga Bintang dan Peri Kayu, jadi mereka terutama menyelidiki masalah ini. Seharusnya tidak apa-apa. Ketika Sanara berada di Treasure Island, dia tidak memberikan Wu Heng kemudahan khusus apapun sebagai presiden. Diskon berikutnya juga karena pembelian Wu Heng mencapai jumlah tertentu, menjadikannya pelanggan terbesar di pulau itu, dan dia pantas mendapatkan diskon tersebut. Saya tidak takut mereka memeriksa. Dilihat dari nada bicara Sanara, dia hanya menunggu hasilnya. Baiklah, tunggu sebentar. Kalau mereka tidak membiarkanmu pergi, aku akan mencari cara untuk masuk dan menyelamatkanmu. Sanara mengeluh, apa yang kau bicarakan? Ini rumahku. Kenapa kau masuk seperti itu? Tidak sopan sekali. Aku hanya takut kamu akan diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa, semuanya masih terkendali. Baiklah, tidak apa-apa, kata Wu Heng. Sanara melanjutkan, aku akan memberitahumu jika ada kabar. Jangan khawatirkan keselamatanku. Baiklah, aku akan menunggumu kembali. Setelah mengakhiri panggilan, Wu Heng bersandar di tepi meja dan berpikir sejenak. Ketika Sanara kembali, dia menghadapi kejadian ini. Bahkan jika penyelidikan menunjukkan bahwa Sanara tidak menggunakan hak istimewanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, statusnya sendiri akan terpengaruh. Anda juga harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika dia kembali, atur perahu untuk menjemputnya guna menghindari masalah. Berjalan keluar ruangan dan duduk di lantai atas sebentar. Envier juga kembali dari luar. Makan malam disajikan di meja dan beberapa orang duduk mengelilinginya untuk makan. Wu Heng memandang kedua pelayan baru itu dan bertanya, Robe, Annette, apa pekerjaan kalian? Anda tidak bisa bermain dengan Mini setiap hari. Anda juga perlu menjalani beberapa pelatihan dan peningkatan profesional, jika tidak, akan sulit melindungi diri sendiri jika terjadi bahaya. Tuan, aku pencuri level 3, kata Robe. Robe tingginya kurang dari 1,5 meter, dan dia membutuhkan bantal tebal di bawah kursinya. Annette berbisik, Guru, saya belum punya karir. Saya sedang menabung untuk membeli gulungan karir. Seperti Mini, jarang baginya untuk masih belum memiliki pekerjaan di usia ini. Karir seperti apa yang kamu sukai? Wu Heng bertanya kepada orang lain. Mini menyela dan berkata, ganti saja ke petinju. Petinju itu bagus. Pelayan tuannya petinju level 18. Kamu bisa belajar darinya. Robe mengingatkan dengan hati-hati, Annette, pencuri juga tidak buruk. Aku bisa menemukan makanan saat kita lapar sebelumnya. Annette melirik mereka berdua dengan saksama, lalu menatap Wu Heng, ragu untuk berbicara, dan akhirnya berkata, aku ingin mendengarkan guru. Wu Heng tersenyum dan berkata, pilih apa yang kamu suka. Gadis kelinci bertelinga terkulai ragu sejenak lalu berkata, aku ingin memilih seorang pejuang. Katanya, pejuang itu sehat dan kecil kemungkinannya sakit. Apa gunanya memilih prajurit? Banyak sekali prajurit di jalan, kata Mini. Envier juga memberi nasihat, Tuan akan membantu Anda mendapatkan gulungan pemindahan pekerjaan, jangan khawatir sendiri. Aku masih ingin memilih seorang prajurit, kata Annette, lalu bertanya pelan, bolehkah? Baiklah, biar Mini yang mengantarmu ke asosiasi untuk mengambil gulungan mutasi besok, dan sekalian jalan-jalan keliling kota, kata Wu Heng sambil tersenyum.
Terima kasih, Guru, kata Anet. Minnie dan Robe, di masing-masing pihak, mulai membujuknya secara diam-diam, mencoba membuatnya berubah pikiran dan memilih karir lain. Setelah makan malam, beberapa orang melakukan pelatihan sederhana bersama. Wu Heng membawa Minnie dan Enfiel untuk mandi dan beristirahat bersama. Dua lainnya bersembunyi kembali di kamar mereka lebih awal. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng menaiki kereta hantu dan langsung pergi ke kota Lopez. Mengenakan jubah penyembunyian, dia berjalan langsung ke ruang VIP grup Lambang Ular. Menunggu di kamar sebentar, pintu terbuka, dan peri, Laetili, mengenakan gaun panjang biru dengan hiasan renda di kerah dan ujungnya, masuk sambil tersenyum. Selamat pagi, tamu. Selamat pagi. Wu Heng mengeluarkan emblem dan berkata, bantu aku memeriksa apakah pesanan terakhir sudah selesai. Letili sudah siap. Ia membuka pintu dan bertepuk tangan. Beberapa staf membawa peti mati satu persatu. Total ada 7 badan. Ada 2 alkemis, 1 di bidang alkimia dan 1 di bom alkimia, 2 mekanik, keduanya modifikasi peralatan, 1 pandai besi, 1 koki, dan 1 penata taman. Letili memperkenalkan mereka satu persatu. Mungkin, aku sudah lama tidak ke sini. Jumlah mayat lebih banyak dari sebelumnya. Apa saja levelnya? Sesuai dengan persyaratan pesanan Anda, mereka semua adalah profesional level 15. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap pihak lain dengan curiga. Profesi khusus level 15 relatif jarang. Baik di berbagai kerajaan atau kamar dagang terkenal, semuanya merupakan objek perlindungan utama. Di masa lalu, mereka yang dibunuh atau meninggal karena usia tua dapat dimaklumi, tetapi sekarang ada 7 mayat, yang membuat Wu Heng mulai ragu apakah mereka membunuh orang di mana-mana untuk menyelesaikan perintah. Bahkan jika mayat adalah apa yang kau butuhkan. Tapi aku juga tidak ingin menimbulkan kekacauan atau meninggalkan bahaya tersembunyi bagi diriku sendiri karena hal semacam ini. Menyadari tatapan orang lain, Letili menjelaskan sambil tersenyum, karena kamu sudah lama tidak ke sini, kami telah memindahkan jenazah dari berbagai konsorsium. Jangan khawatir, mereka tidak akan merepotkanmu. Ya, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, apakah kamu menemukan hasil pada alat peraga yang dapat menyembunyikan identitas dan penampilanmu? Belum. Kalau ada alat peraga, aku akan mengambilnya untukmu sesegera mungkin, kata Letili. Sepertinya alat peraga semacam ini sangat langka. Mari kita selesaikan masalah ini. Wu Heng mengumpulkan semua mayat. Letili meminta staf itu untuk melunasi tagihannya dan bertanya, Pak, apakah Bapak masih mau membeli jenazahnya? Teruslah mendapatkan. Saya juga butuh komisi baru. Mohon tunggu sebentar. Letili secara pribadi mengisi formulir komisi untuk melanjutkan pembelian mayat. Lalu dia bertanya, apa komisi yang baru? Wu Heng mengeluarkan cetak biru dan menyerahkannya kepada pihak lain. Bangunlah bangunan ajaib tungku api sesuai dengan dimensi dan spesifikasi pada cetak biru. Letili mengambilnya dan melihatnya, tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Letili menjawab, jika Anda sedang terburu-buru, kami dapat mempercepat prosesnya dan mengirimkannya kepada Anda dalam 5 hari. Harganya akan sekitar 5% lebih tinggi. Baiklah, percepat. Saya akan mengambilnya dalam 5 hari. Letili tersenyum dan mengangguk, lalu mengisi komisi kedua. Wu Heng juga membayar sisa pembayaran beberapa kerangka, menyelesaikan transaksi. Tunggu sampai selesai. Wu Heng berjalan keluar, dan Letili serta yang lainnya melihatnya keluar. Hal ini telah menarik banyak diskusi dan spekulasi tentang identitasnya. Keluarlah ke alam liar, panggil kereta hantu, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke Treasure Island, Wu Heng langsung pergi ke asosiasi. Setelah memasuki aula asosiasi, saya menyapa staf di sepanjang jalan dan pergi ke ruang belajar di Aken. Dia mengetuk pintu pelan-pelan, dan setelah mendapat jawaban, dia membuka pintu dan masuk. Silagui sedang membersihkan senjatanya, sementara asistennya si Yali duduk di sampingnya, memilah dokumen.
Melihat Wu Heng masuk, si Lagui mengangkat alisnya dan bertanya, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Sudah lama aku tidak melihatmu." "Aku meninggalkan pulau ini dan membeli beberapa barang di luar." Wu Heng duduk di samping. Asisten si Yali membawakan teh. Si Lagui juga kembali duduk di kursinya. "Saya sudah mengajukan permohonan untuk pelabuhan kedua yang Anda sebutkan. Apakah akan disetujui atau tidak tergantung pada bagaimana Anda menulisnya. Ketika saya kembali, saya akan menulis permohonan perluasan dan meminta asosiasi untuk mengalokasikan dana kepada kami." Jika si Lagui tidak menyebutkannya, dia hampir melupakannya. Terakhir kali dia datang menemui si Lagui, dia berbicara tentang pembangunan pelabuhan khusus yang baru. Pada saat itu, kapal-kapal asosiasi dan Treasure Island akan dipisahkan dari pelabuhan komersial dan sipil. Wu Heng merasa hal ini akan menguntungkan asosiasi dan dirinya sendiri, jadi dia tidak mampu membayarnya sendiri. "Saya baru saja menyebutkan masalah ini, dan tampaknya si Lagui juga setuju." "Ya." Si Lagui mengangguk. Wu Heng melanjutkan, "Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Anda tentang masalah Kapten Bajak Laut Ikan Terbang." Si Lagui berkata terus terang, dia buronan tingkat 3, didakwa dengan perampokan karavan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Kita tidak mungkin bisa melepaskannya. Biarkan dia pergi hari ini, dan tunggu sampai tidak ada masalah lagi. Mereka semua akan mendapat masalah. Oleh karena itu, meskipun dia meninggal di pulau itu, dia tidak akan dibebaskan. Wu Heng memikirkannya dan merasa tidak pantas melepaskannya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Namun, dia menyelamatkan Pilipa. Jika kita membunuhnya secara langsung, Pilipa mungkin akan kesulitan melupakannya. Bisakah kita memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya? Lagi pula, dia menyelamatkan Pilipa dan orang yang membisikkan nama asosiasi, jadi dia bisa dianggap telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, si Lagui mengerutkan kening, "Bagaimana Anda ingin dia mencapai prestasi? Aku juga tidak tahu. Kau kan dia Ken. Lihat saja bagaimana kau bisa menebus kesalahannya." Si Lagui terdiam sejenak. "Tahan dia di penjara untuk sementara. Aku akan memberitahu markas besar tentang masalah ini. Jika markas besar bersedia memberinya kesempatan dan mencabut surat perintah penangkapan, kita bisa membahasnya nanti. Jika tidak, dia akan tetap dieksekusi langsung." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Ini adalah cara terbaik. Apakah ia dapat memperoleh kesempatan untuk menebus kesalahannya tergantung pada nasibnya. Jika asosiasi tidak membatalkan surat perintah pencarian terhadapnya dan membebaskannya, hal itu hanya akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Kita telah selesai membicarakan masalah ini. Si Lagui merapikan rambutnya dan bertanya, "Di mana kamu membeli alat peraga angin sejuk untuk tempat tinggalmu?" "Dalam beberapa hari, aku akan menyuruh seseorang memasangkannya untukmu," kata Wu Heng dengan murah hati. "Aku akan memberimu uang." "Kenapa harus mahal? Seluruh pulau ini milikku. Kenapa aku harus membayar properti untuk teman baikku?" tanya Wu Heng acuh tak acuh. "Ada banyak toko AC di dunia zombie, jadi yang ini tidak akan membuat perbedaan." Namun, dia masih harus menahan panel fotovoltaik. Si Lagui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik pulau." "Sama-sama. Apakah Anda butuh tempat menginap?" "Ingin." Keduanya mengobrol. Asisten si Yali, yang tidak jauh darinya, sedang bersandar di meja, memperhatikan dua orang yang mengobrol dengan gembira dan tersenyum. Kembali ke rumah pemilik pulau. Langit sudah mulai gelap. Hari itu berlalu begitu saja. Di ruang pelatihan, seorang gadis kelinci berwajah oval dan bertelinga tinggi membawa pedang panjang dan mengikuti seorang prajurit kerangka saat mereka berlatih. "Huhuhaha," teriak-teriaknya kencang, tapi momentumnya nggak ada. Tidak banyak perbedaan dari Mini yang asli yang hanya seorang yang suka pamer. "Guru," teriak beberapa orang berturut-turut. "Berganti pekerjaan." Mini mendesah, "Aku tak bisa berbuat apa-apa."
Dia sudah bertekad pada prajurit itu. Menurutku para prajuritnya cukup hebat. Annette tersenyum malu, lalu memberi hormat dan berkata, "Terima kasih, Guru." Wu Heng mengangguk. "Yah, menjadi prajurit juga bagus. Arah kariernya jelas. Berlatihlah dengan giat. Aku akan mengandalkanmu untuk melindungi semua orang di masa depan." "Baik, Guru." Wajah Annette sedikit memerah. Wu Heng kembali ke ruang belajar dan melanjutkan pelatihan serta mengobrol dengan beberapa pelayan. Seluruh rumah pemilik pulau itu lebih hidup dari sebelumnya. Keesokan harinya, dunia zombie. Jalan komersial Wuyang. Pasukan kerangka membentuk formasi tombak yang rapat. Sambil menginjak-injak mayat-mayat di tanah, dia maju selangkah demi selangkah. Para zombie yang menerkam ke depan tertusuk tombak, meronta, dan didorong mundur sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, dia berubah menjadi sarang tawon dan jatuh ke tanah. Ding gelombang. Level meningkat menjadi 18, konstitusi +2, kecerdasan +2, karisma +1. Fitur yang tidak terkunci, pembuatan pahlawan. Bab 513 teknik rumah ajaib. Level meningkat menjadi 18, konstitusi +2, kecerdasan +2, karisma +1. Fitur yang tidak terkunci, pembuatan pahlawan. Pengingat yang tiba-tiba itu membuat Wu Heng senang. Akhirnya mencapai level 18. Tanpa menunggu respons apapun, perintah itu terus muncul. Keahlian yang terbuka, ahli nujum. Kemampuan yang terbuka, jiwa yang mandiri. Keterampilan terbuka, teknik Ken Mansion modern. Tunggu hingga perintah berhenti sepenuhnya. Mata Wu Heng masih terbuka lebar. Tidak hanya membangun pahlawan dan 2 spesialisasi tingkat master muncul, tetapi bahkan teknik rumah mewah modern, yang pernah saya lihat sebelumnya, belum dibuka. Semuanya terbuka. Setelah pemutakhiran ini, apakah karena level sebelumnya kurang? Atau alasan lainnya? Namun, dengan berhasilnya pembukaan kunci tersebut, kebingungan sebelumnya pun teratasi. Lagi pula, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli teknik mansion, dan aku merasa sedikit sedih karena tidak bisa membuka skill itu. Dia melirik ke medan perang tempat pertempuran sedang berlangsung. Setelah memastikan tidak akan terjadi kecelakaan atau bahaya, dia membuka panel dan melihatnya. Nama, Wu Heng. Tingkat 18 7411/305.000. Reputasi, level 18 7242/48.000. Atribut, kekuatan 41, kelincahan 31, konstitusi 47, kecerdasan 50, persepsi 29, karisma 32. Fitur, penciptaan pahlawan. Prestasi. Keahlian pedang satu tangan menengah, keahlian tongkat lanjutan fokus tak kenal lelah, Archnecromancer. Kemampuan, ilmu pedang elang abu-abu, menengah. Nafas jiwa orang mati, kehadiran ilahi, jiwa mandiri. Keahlian, perbudakan tulang, nafas kematian, objek animasi, kilatan petir, bayangan cermin, zirah prasetel, rumah Ken modern. Membentuk pahlawan, reputasi Anda tersebar luas, dan Anda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalan praktik. Seringkali, sikap Anda akan menentukan keputusan orang lain. Karakteristik ini tercermin dalam reputasi. Ahli nujum agung, Anda memiliki tingkat pencapaian yang tinggi di faksi nekromansi. Efek mantra faksi ini meningkat 100%, dan kemampuan belajar Anda meningkat 100%. Jiwa mandiri, energi jiwa Anda telah mencapai peningkatan yang luar biasa. Tubuh fisik hanyalah wadah sementara, dan kematian tubuh fisik tidak akan menyebabkan jiwa Anda hancur. Setelah kematian, 100% dipastikan akan menjadi hantu. Teknik Ken Mansion modern, Anda dapat membangun ruang ekstra dimensi dan memanggil penampakan tempat tinggal kapan saja dalam jarak casting. Properti panelnya cukup bagus. Kecerdasan saya telah mencapai 50, fisik 47, dan kekuatan 41. Dalam pandangan Wu Heng, kecerdasan otak dan kekuatan fisik merupakan atribut yang relatif penting. Sekarang tampaknya kelincahan, persepsi, dan pesonanya memang agak rendah.
terutama persepsi yang hanya mencapai 29. Di masa lalu, pengintaian dilakukan oleh dua hantu, terutama setelah hantu tersebut membuka kewaskitaan. Lebih mudah menemukan target, dan Anda pada dasarnya tidak perlu mengamati dan menebak sendiri. Akan tetapi, kita masih perlu mencari cara untuk menebus kekurangan dalam sifat-sifat kita sendiri. Berusahalah untuk menjadi master yang sempurna tanpa kekurangan apapun. Terus melihat ke bawah. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk peningkatan mencapai 305.000. Suatu level yang terlihat cukup menakutkan. Namun dengan metode pembersihan zombie saat ini, 4 atau 5 gelombang zombie sudah cukup untuk memenuhi standar peningkatan. Selain itu, ada level reputasi tambahan. Jumlah yang dibutuhkan adalah 48.000 yang terkait dengan pembuatan pahlawan. Menambahkan batasan pada pemutakhiran, itu bukan hal yang baik. Ada 4 spesialisasi, kemampuan, dan keterampilan yang dapat dibuka. Yang pertama adalah membangun pahlawan, yang menyebutkan jalur pengembangan diri dan reputasi menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya itu adalah penjelasan dari level reputasi. Anda perlu mencapai tingkat ketenaran tertentu. Itu cukup mirip dengan iman. Dikatakan bahwa para dewa ada di dunia lain, dan beberapa profesi mengandalkan para dewa untuk memperoleh kekuatan. Sebaliknya, para dewa membutuhkan pendeta untuk menyebarkan ajaran mereka dan menghimpun iman rakyat. Saya merasa ada beberapa kesamaan antara ini dan reputasi yang disebutkan dalam penciptaan pahlawan. Yang kedua adalah Necromancer, yang meningkatkan efek mantra faksi ini sebesar plus 100% dan kemampuan belajar sebesar plus 100%. Ini adalah perbaikan yang paling langsung. Pengantar berikut, untuk jiwa mandiri lebih mudah dipahami. Setelah meninggal, seseorang langsung menjadi hantu. Ini mengingatkannya pada nabi level 18 dan petinju besar level 18 yang telah dibunuhnya. Keduanya langsung berubah menjadi hantu setelah kematian mereka. Ada kemungkinan besar kemampuan ini akan muncul pada level 18. Yang terakhir adalah Modern Kenmanship Skills, sebuah buku keterampilan yang telah saya baca 4 atau 5 kali dan bahkan dapat menghafal satu paragraf dari awal. Dengan peningkatan ini, saya membukanya secara langsung. Ini adalah hal yang baik, membuktikan bahwa saya tidak menghabiskan banyak uang untuk membeli buku keterampilan palsu. Tekan keinginan untuk menguji keterampilan Anda. Tutup panel dan lihat kembali medan perang. Pertempuran hampir berakhir. Ketika zombie terakhir diangkat oleh tombak kerangka dan dilemparkan ke samping. Seluruh area itu kembali sunyi. Para kerangka mulai membersihkan medan perang, dan mayat para zombie cacat dan zombie yang berevolusi diseret kembali ke depan. Mayat-mayat menumpuk menjadi gunung. Bone art dirilis, dan kerangka-kerangka berdiri satu persatu. Kumpulkan inti mayat dari daging cincang dan taruh ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, mulai merilis Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar, menutupi hampir sepertiga medan perang. Kerangka-kerangka yang berdempetan berdiri tegak, dan suara tulang-tulang yang bergesekan satu sama lain bergema di seluruh area itu. Sangat meningkatkan efisiensi konversi. Itu sungguh bagus. Ini juga menghemat waktu konversi sebelumnya. Selesaikan transformasi semua kerangka. Kelompok besar kerangka perlahan bergabung dalam antrian. Sekali lagi, ia memenuhi seluruh jalan. Qi Hancai, bawa konvoi ke sini. Wu Heng menekan intercom. Menerima. Terdengar suara mesin mobil. Konvoi itu melaju tepat dari belakang. Qi Hancai melompat keluar mobil dan melihat pertokoan di sekelilingnya. Biarkan yang lain mencari di sepanjang jalan dan mengumpulkan barang-barang penting terlebih dahulu, lalu bawa orang-orang besok untuk mengambil sisanya, perintah Wu Heng. Oke. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan menyerahkan tugas itu. Para penyintas yang ikut turun dari mobil satu persatu dan dibagi menjadi beberapa tim. Merampok toko-toko di sepanjang jalan. Ini adalah jalan komersial dengan toko-toko khusus terbanyak di kedua sisinya. Harga pada label membuktikan bahwa mereka adalah merek-merek terkenal. Wu Heng,
bersama Ki Hancai dan beberapa pelayan kerangka, berjalan ke toko emas di kejauhan. Tanah dipenuhi pecahan kaca dan perhiasan emas berserakan. Kumpulkan semua emasnya, kata Wu Heng. Kerangka itu mengambil tindakan, dan Ki Hancai juga mengeluarkan tas dan mulai mengambil perhiasan emas dari tanah. Setelah Anda selesai menjarah toko ini, pergilah ke toko berikutnya dan teruskan menjarah. Tak lama kemudian, beberapa kerangka dan Ki Hancai muncul sambil membawa tas. Berjalan kembali lagi. Tampungnya sekitar 250 hingga 260 kilogram, lebih baik daripada toko emas di dekat kampung halaman saya, kata Ki Hancai sambil tersenyum. Ya, cukup banyak. Wu Heng mengumpulkan semua emas. Saya terus berjalan berkeliling, dan para penyintas lainnya terus-menerus membawa perbekalan. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wu Heng mengatur beberapa kerangka untuk tetap tinggal, dan konvoi mulai kembali ke pabrik. Perlengkapan yang tersisa, lebih banyak truk dan korban selamat akan dikirim besok untuk melakukan pencarian menyeluruh. Kembali ke pabrik, konvoi berhenti di pintu gudang dan mulai memindahkan perbekalan yang dijarah. Wu Heng mengambil beberapa kerangka dan berjalan ke tempat sepi. Semua peti mati telah dikeluarkan. Ini mayat yang datang dari kelompok lambang ular kemarin. Masih perlu diubah sebelum kembali ke pulau. Harta karun. Biarkan kerangka itu membuka peti mati, dan Wu Heng melepaskan teknik pengendalian tulang satu persatu. Satu persatu, kerangka itu berdiri dan berjalan keluar dari peti mati. Buang peti mati itu dan kembalilah bersamaku, kata Wu Heng langsung. Beberapa kerangka mengikuti Wu Heng kembali. Saya kembali ke asrama dan melewati gerbang menuju dunia zombie. Kembali ke Treasure Island, beberapa pembantu sedang berlatih dengan kerangka di ruang pelatihan. Wu Heng mengambil beberapa kerangka dan pergi ke posisi masing-masing. Kerangka alkimia pergi ke ruang alkimia untuk melanjutkan penelitian ramuan inti mayat tingkat ketiga. Sudah ada 6 alkemis kerangka level 15, jumlah yang tidak sedikit. Mereka seharusnya tidak bisa mengembangkan ramuan level 3 sekalipun. Mekanik kerangka pergi ke ruang tamu. Termasuk 2 yang baru, sudah ada 4 mekanik kerangka level 15. Pandai besi tetap berada di dunia zombie, koki ditugaskan di dapur, dan tukang kebun bertanggung jawab atas bunga dan tanaman di halaman. Setelah semuanya siap, kembali ke halaman. Mulailah bereksperimen dengan keterampilan rumah besar yang baru Anda buka. Saya masih sedikit penasaran dengan keterampilan ini yang memerlukan pencapaian level 18 untuk membukanya. Pusatkan pikiranmu dan salurkan kekuatan ajaibmu. Detik berikutnya, seolah-olah sebuah retakan muncul dari udara tipis, membentuk sebuah gerbang batu besar dengan ukiran kuno dan indah dengan berbagai pola, yang muncul entah dari mana di depan mata kita. Dengan pikiran, pintu batu itu perlahan terbuka. Memperlihatkan ruangan megah namun kosong dan sederhana di dalamnya. Bab 514 ini adalah bodhisattva yang hidup. Ruangan itu bahkan lebih besar dari aula rumah bangsawan pulau, bagaikan istana bobrok yang sudah lama kosong. Rumah macam apa ini? Wu Heng menggumamkan sesuatu dan mulai mengingat isi buku keterampilan. Karena dia belum pernah membuka buku itu sebelumnya, dia membacanya sedikitnya 3 atau 4 kali dan dapat melafalkan satu paragraf panjang di awal. Banyak juga kontennya yang lebih mendalam. Menurut pengantar dalam buku tersebut, ruang ekstra dimensi ini dibuka dan dibangun oleh kekuatan mental sang pengguna. Barang-barang dan alat peraga di dalamnya dapat sepenuhnya disajikan melalui imajinasi. Matanya masih menatap aula di balik gerbang batu. Suatu pikiran muncul di benak saya. Papan lantai berwarna coklat mulai menutupi tanah, lampu gantung tergantung di atas kepala, dan lukisan besar dirinya dan beberapa pelayan tergantung di dinding. Setelah memikirkannya, saya merasa agak tabu untuk menggantung gambar orang di dinding, jadi saya menggantinya dengan lukisan pemandangan. Sofa, rak buku, karpet cantik, dan sinar matahari bersinar masuk melalui jendela. Dalam sekejap mata, ruangan yang awalnya kosong itu berubah menjadi ruang tamu mewah,
penuh dengan karya seni dan lukisan yang berharga. Sungguh menakjubkan. Wu Heng tiba-tiba merasa seperti sang pencipta. Setelah dekorasi selesai, Wu Heng melirik ke arah halaman dan melambaikan tangan ke arah kerangka-kerangka yang tak jauh dari sana. Kalian, masuklah dan lihat-lihat. Beberapa kerangka bersenjata senapan berjalan turun dari tembok. Berjalan lurus melewati gerbang batu dan masuk ke dalam gedung. Setelah melihat tidak ada bahaya, Wu Heng segera mematikan kemampuannya, dan celah ruang angkasa serta pintu batu menghilang pada saat yang bersamaan. Dia datang ke sisi lain halaman dan melepaskan mantra rumah besar lagi. Pintu batu itu terbuka lagi, dan kedua kerangka itu masih berdiri di pintu, tanpa perubahan apapun. Baiklah, keluar. Kerangka itu berjalan keluar dan kembali ke posnya. Kemampuan yang menarik. Wu Heng tidak melanjutkan eksperimennya. Mempertahankan teknik mansion akan menghabiskan banyak energi mental. Tunggu beberapa saat lagi untuk mengetahui hasil eksperimennya. Tapi jelas efeknya sangat bagus. Harus ada beberapa tempat yang dapat digunakan. Tak lama kemudian, Mini mengumumkan bahwa sudah waktunya makan malam. Wu Heng juga berjalan menuju restoran. Di atas meja makan, Wu Heng bertanya secara kasar tentang situasi pelatihan beberapa orang. Kedua pelayan baru itu menjawab dengan serius. Telah tinggal di sini selama 2 hari. Saya sudah memiliki sedikit pemahaman tentang tempat ini. Tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, dan sebagian besar hal diselesaikan dengan memerintah kerangka. Mereka tidak menyangka kehidupan seorang pembantu akan seperti ini. Bahkan di kota Rentam, kehidupan para wanita berkuasa mungkin seperti ini. Tinggal di rumah sebesar itu, makan makanan yang sama dengan pemiliknya, dan ditemani oleh kerangka tingkat tinggi dalam pelatihan. Hampir sulit dipercaya, mereka berdua pun menjadi lebih berterima kasih kepada Mini. Tuan, menurutmu, lebih baik Annette menggunakan pedang 2 tangan atau kombinasi pedang dan perisai? Tanya Mini penasaran sambil makan. Profesi prajurit dapat menggunakan berbagai macam senjata. Selain pedang, senjata militer konvensional dan senjata sipil dapat digunakan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk berspesialisasi dalam tongkat, kapak, palu, dan bahkan busur dan anak panah. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, itu tergantung pada pilihan Annette. Mini berkata, Annette juga tidak bisa memilih dengan baik. Wu Heng berpikir sejenak, kurasa pedang dan perisainya cukup bagus. Berlatih dengan pedang 2 tangan membutuhkan latihan berjam-jam dan keterampilan yang matang. Kesalahan di medan perang bisa berakibat fatal. Pedang dan perisai lebih mudah. Annette mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan mendengarkan tuanku dan berlatih pedang dan perisai. Pertumbuhan dalam setiap profesi membutuhkan pelatihan jangka panjang, kata Wu Heng. Guru, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Setelah hal ini dikatakan, Envier mulai berbicara tentang beberapa hal di balai kota. 3 orang lainnya tidak dapat berbicara dan hanya mendengarkan sambil makan. Setelah makan malam, Wu Heng naik ke atas, dan beberapa pelayan beristirahat dan pergi ke ruang pelatihan untuk melanjutkan pelatihan. Penuh semangat juang. Kembali ke ruang belajar, Wu Heng menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan duduk di meja. Minum seteguk, pikiranku tak kuasa menahan diri untuk mulai memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia telah mencapai level 18, yang membuatnya menjadi salah satu ahli teratas di dunia lain. Meskipun Imiro sangat kuat, dia hanya level 18. Sedangkan aku perlu mengumpulkan beberapa buku keterampilan tingkat tinggi. Efek keterampilan biasa tidak lagi mampu mengimbangi levelku. Efek dari teknik mansion sangatlah bagus. Namun, hal itu tidak memiliki efek langsung dalam pertempuran, jadi Anda masih perlu mengumpulkan lebih banyak buku keterampilan tingkat tinggi. Dekan penyihir tua itu seharusnya memilikinya. Aku akan memintanya saat aku punya waktu untuk meminjamnya dan melihatnya. Seharusnya tidak masalah. Berikut ini adalah perkembangan 2 dunia. Di dunia zombie, setelah listrik pulih,
Semua lini produksi akan beroperasi penuh untuk mengatasi kekurangan peluru. Treasure Island masih dalam tahap perluasan dan pembelian berbagai material. Kalau cuma beli barang, uangmu lama-lama juga habis. Lebih baik punya bisnis sendiri. Senjata api tidak boleh dijual kepada orang luar. Sebaiknya Anda memilikinya sendiri, sesuatu yang tidak bisa ditiru siapapun. Masih perlu memikirkannya matang-matang. Ada juga pembuatan pahlawan. Reputasi yang baru ditambahkan menambahkan batasan lain pada peningkatan level. Namun pikirkanlah baik-baik, saya masih memiliki keuntungan tertentu. Di dunia lain, ia memiliki 2 wilayah, Kota Rentam, dan Pulau Harta Karun. Meskipun populasi dunia ini kecil, ia memiliki fondasi tertentu. Selama Anda lebih mempromosikannya, Anda masih dapat meningkatkan ketenaran Anda. Di sisi lain, ada dunia zombie. Mereka memiliki beberapa benteng, tetapi jumlah penyintasnya tidak banyak. Di masa lalu, sebuah kota dengan jutaan penduduk mungkin akan memaksimalkan reputasinya. Anda dapat mempromosikan diri Anda melalui radio. Terutama sebelumnya, masalah pertukaran makanan dengan emas. Penyakit ini telah menyebar tidak hanya ke beberapa kota yang telah mendirikan stasiunnya sendiri, tetapi juga ke kota dan negara lain. Mereka meminta Wu Heng juga datang kepada mereka untuk bertukar makanan. Lakukan sesuatu untuk meningkatkan reputasi Anda. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat membantu lebih banyak orang bertahan hidup. Bagaimana orang-orang yang menjadi pahlawan melakukannya? Saya rasa dia tidak benar-benar bepergian kemana-mana. Pikirkan semuanya lagi. Buka kembali pintunya dan turun ke bawah. Tepat saat mereka mencapai tangga, Envier muncul mengenakan gaun tidur. Guru, biar saya bantu Anda mandi. Wu Heng tersenyum, merangkul bahu gadis rubah kecil itu, dan berjalan menuju kamar mandi. Di mana Mini? Dia mengajak Robey dan yang lainnya membaca komik. Hari berikutnya, Wu Heng menaiki kereta hantu dan menuju ke kota Netale di kerajaan Yeko. Begitu saya turun dari mobil di alam liar, saya merasakan perasaan tegang dan tertekan saat mendekati tembok kota. Gerbang kota dijaga ketat, dan hanya sedikit orang yang terlihat memasuki atau meninggalkan kota. Wu Heng menunjukkan lambang asosiasi dan tidak malu. Saat memasuki kota, suasananya sama menyedihkannya. Tidak ada pejalan kaki di jalan, dan sekelompok besar penjaga sering berpindah-pindah. Sepanjang perjalanan, saya ditanya pertanyaan ini 3 atau 4 kali. Tanpa kereta, Anda hanya dapat berjalan kaki ke Mermaid Tavern. Kedai telah ditutup, dan kelompok lambang ular bawah tanah juga telah ditutup. Dia datang ke sini kali ini dengan maksud menukar ramuan dengan barang langka. Sekarang tampaknya sesuatu telah terjadi di kerajaan Yeko. Sebagian besar toko di kota telah tutup. Wu Heng menemukan toko senjata dan langsung masuk. Bosnya adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dan sepertinya dia hendak menutup pintu. Apa yang dibutuhkan para tamu? Ini yang di dinding, kata bos. Wu Heng melirik mereka dan bertanya, apakah semuanya sudah terjual? Itu saja untuk saat ini. Wu Heng mengambil pedang satu tangan dan perisai bundar besi halus, aku mau keduanya. Oke, totalnya 375 perak, akan kubungkus untukmu. Bos mulai mengeluarkan kain linen dan menggulung senjata serta perisai bundar itu. Wu Heng menghampiri dan bertanya, bos, saya baru saja kembali. Ada apa di kota ini? Pelanggan, jangan tanya, cepat pulang, dan jangan keluar kecuali perlu, perintah bos itu segera. Wu Heng mengeluarkan beberapa koin perak dan menyodorkannya ke tangan orang itu. Bicaralah untuk apa yang bisa kau katakan, dan lupakan apa yang tak bisa kau katakan. Bosnya ragu sejenak, lalu berkata pelan, pasti ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Para penjaga menangkap orang di mana-mana. Siapa yang kamu tangkap? Mereka bilang itu pengkhianatan. Wu Heng menyipitkan matanya dan mengangguk. Pada saat ini, seorang penjaga melihat Wu Heng dan datang untuk menanyainya. Wu Heng mengeluarkan lambang itu dan menunjukkannya lagi kepada pihak lain. Penjaga itu berbalik dan pergi,
mendesak bosnya untuk menutup pintu dan tidak membuat dirinya mendapat masalah. Wu Heng menyimpan senjata yang dibelinya dan berjalan keluar toko. Setelah meninggalkan kota, kembali langsung ke Treasure Island. Kembali ke rumah pemilik pulau. Wu Heng menyerahkan senjata yang dibeli kepada Annette. Meskipun peralatannya tidak terlalu bagus, namun cocok untuk latihan sehari-hari. Duduk di ruang tamu dan menunggu sebentar. Minnie kembali dari luar dalam kereta kerangka. Ia berkata, "Tuan, informasi yang dikumpulkan dari Nautilus Tavern tidak banyak. Hanya disebutkan bahwa banyak armada telah membatalkan rencana mereka untuk pergi ke kota Netale. Bibi Millicent akan terus memperhatikannya. Mungkin informasinya belum diteruskan. Rute normal memakan waktu cukup lama. Yah, mungkin ada beberapa perubahan akhir-akhir ini. Kalau tidak penting, jangan keluar dulu," perintah Wu Heng. "Baik, Tuan." Beberapa pelayan mengangguk. Wu Heng naik ke atas lagi. "Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie." Wu Heng keluar dari ruangan. Kemudian saya melihat para penyintas menggantungkan beberapa lentera merah di sekitar gedung asrama dan di lampu jalan di halaman pabrik. Ki Hancai datang dan berkata, "Besok adalah tahun baru." "Yah, waktu berlalu begitu cepat," Wu Heng mendesah. "Ya, begitu cepat," Ki Hancai menimpali, lalu berkata, "Aku belum menyadarinya dan masih hidup sampai hari ini." "Jangan terus-terusan ngomong kayak gitu. Nanti juga membaik kok." Ki Hancai tersenyum, "Ya, aku tahu. Ngomong-ngomong, ini malam tahun baru, dan aku punya rencana yang perlu kau umumkan ke publik." Ekspresi Ki Hancai berubah serius. "Apa rencananya? Siapa yang harus ku beritahu? Masuklah dan bicara." Keduanya berjalan ke sebuah rumah di samping, dan Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Sebuah bangunan tempat tinggal. Seorang wanita paruh baya yang tampak jorok duduk bersila di tanah, sambil menggendong seorang gadis muda yang terbungkus selimut di lengannya. "Bu, pergilah, jangan khawatirkan aku," bisik gadis itu lembut. "Demamnya tak kunjung hilang, tidak ada obat, dan saya tidak makan atau minum cukup. Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa menunggu kematian." Wanita paruh baya itu masih memeluknya dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Andai saja ini mimpi." "Apa aku sedang bermimpi?" "Mimpi yang mengerikan," kata gadis itu dengan suara pelan, matanya setengah tertutup dan setengah tertidur. "Tutup mata Anda secara bertahap." Air mata wanita itu jatuh satu persatu. Ia menggendong gadis itu dan berjalan ke jendela. Angin dingin yang menusuk tulang menyerbu ke dalam ruangan, dan para zombie berkeliaran di bawahnya. Hanya satu langkah dan dia dan putrinya akan terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan ini. "Ibu bersamamu, angkat kakimu." Keren gelombang. Arus listrik yang kuat terpancar dari radio lama yang dimodifikasi. Lalu, sebuah suara terdengar. "Ini tim penyelamat kota Sinfu, mengucapkan selamat tahun baru kepada semua korban selamat di stasiun radio ini. Mulai besok, kami akan menyediakan pasokan makanan dan obat-obatan kepada semua saudara sebangsa sesuai perintah pemimpin kami, Raja Yama. Semua anggota tempat penampungan diminta untuk menggantung dan meletakkan tanda merah di lokasi-lokasi di mana pasokan dapat diterima, dan kami akan melakukan pengiriman pasokan melalui udara. Untuk mengulang, kami akan mengirimkan perlengkapan ke lokasi penanda merah. Semoga tahun baru memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan yang Anda hadapi. Pemimpin, Yan Luo Wang, tim penyelamat kota Sinfu. Saya berharap Anda semua mendapatkan tahun baru yang bahagia dan semua yang terbaik." Wanita itu, yang salah satu kakinya setengah keluar jendela, tiba-tiba berbalik untuk melihat radio. Ketika kalimat kedua diulang lagi, baru saat itulah saya yakin bahwa saya tidak salah dengar. Tim penyelamat dari kota Sinfu telah datang ke provinsi tersebut untuk mengirimkan pasokan. Dia menyalakan api di tanah untuk merebus air dan memberikannya kepada putrinya. "Ibu," panggil anak perempuan itu dengan lembut. Wanita itu memeluk putrinya dan terisak, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kita tidak harus mati, kita tidak harus mati."
Laporan yang sama juga disiarkan di kota Xinfu, kota Anhui, dan kota Enzu. Ini adalah penampungan kota Xinfu. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Mulai besok pagi, para pemimpin akan memimpin warga kota untuk mengumpulkan persediaan makanan. Semoga lonceng tahun baru yang berdentang membawa keberanian dan kekuatan bagi semua orang, sehingga kita dapat bekerja sama mengatasi kesulitan saat ini. Semoga setiap basis tetap kuat dan optimis. Saya yakin bahwa dengan usaha bersama semua orang, kita akan mampu membangun kembali rumah kita yang indah dan menyambut masa depan yang lebih cerah. Pemimpin, Yan Luo Wang, tim penyelamat kota Xinfu. Saya berharap Anda semua mendapatkan tahun baru yang bahagia dan semua yang terbaik. Berbeda dengan airdrop yang disediakan di ibu kota provinsi, zombie di jalan ketiga kota ini hampir berhasil dibasmi. Makanan dan obat-obatan akan dipertukarkan di tempat pertukaran. Setelah kedua belah pihak saling memberi informasi, stasiun radio itu langsung gempar. Kota Xinfu, kali ini mereka membagikan makanan secara langsung. Aku bilang emas itu cuma alasan, mereka sebenarnya membantu kita. Ini bukan Raja Neraka yang hidup, ini adalah Bodhisattva yang hidup. Bab 515 otakmu telah dimakan oleh zombie. Sebentar lagi akan dilakukan pembagian bantuan untuk tahun baru. Ia menyebar melalui pita frekuensi yang berbeda di berbagai tempat dan segera menjadi sensasi. Sulit untuk membayangkan bahwa dalam lingkungan saat ini, seseorang benar-benar akan mendistribusikan makanan ke tempat penampungan secara gratis. Lebih jauh lagi, ini bukan tim penyelamat hanya dalam nama saja. Pangkalan kota Xinfu dan Raja Yama, dua nama ini lebih dikenal banyak orang. Pabrik militer, di dalam ruang konferensi. Wu Heng duduk di kursi dan menatap panelnya. Reputasi, level 18 7351 per 48.000. Wu Heng telah mengikuti perubahan reputasi sejak siaran dimulai. Dari 7.242 meningkat menjadi 7.351. Peningkatannya tidak kecil, tetapi juga membuktikan kelayakan komunikasi radio. Apapun yang Anda lakukan atas nama Raja Yama juga akan terjadi pada Anda. Hal ini membuatnya sedikit bingung tentang alasannya. Bagaimana sistem menentukan bahwa Raja Yama merujuk pada dirinya sendiri, alih-alih menghubungkan ketenaran itu dengan Raja Yama dalam mitos. Secara keseluruhan ini adalah hal yang baik, hanya saja sedikit lambat. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu dan Qi Hancai langsung masuk. Kami sudah memberi tahu mereka. Besok, kami akan mengirimkan pasokan ke tempat penampungan yang ditandai. Wu Heng mengangguk, biarkan semua orang bekerja keras untuk mengemas perbekalan. Kami sudah bersiap, lanjut Qi Hancai. Kami juga menerima kabar dari Wang Haibing bahwa sirkuit menuju pabrik telah diperbaiki. Komponen-komponen pada transformator telah dipindahkan dari tempat lain. Setelah listrik menyala, kami perlu mengujinya. Apakah salurannya sudah diperbaiki? Memang sudah lama. Saya mengerti. Mari kita tunggu sampai tungku selesai dan lihat apakah kita bisa mencapai efek yang diinginkan. Keduanya mengobrol sebentar. Qi Hancai pergi dan para penyelenggara terus mempersiapkan pengiriman perlengkapan. Wu Heng juga kembali ke kamarnya. Saat kami kembali ke Treasure Island, hari sudah hampir senja. Saat kami menuruni tangga, kami melihat Philippa berdiri dengan satu kaki di atas kursi batu, menari dan menceritakan kepada Robert dan Annette tentang perbuatannya yang mengagumkan di laut. Kedua gadis buas yang baru saja tiba di Treasure Island menatap penuh kekaguman. Philippa sedang berbicara dengan gembira ketika dia berbalik tanpa sadar dan melihat Wu Heng keluar. Dia mengatakan sesuatu kepada kedua pelayan itu dan berlari cepat menghampiri. Sambil memegang lengannya, dia berkata, "Kemarilah." Wu Heng diseret kembali ke ruang tamu dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Philippa duduk di pangkuannya secara alami dan bertanya, "Apakah kamu membantuku dengan masalah temanku?" Ternyata itu ulah bajak laut. Wu Heng berkata,
aku pergi untuk bicara dengan si Lagui. Dia bilang temanmu merampok kapal dagang dan membunuh orang. Dia pantas dihukum mati 8 kali. Dia bajak laut, tentu saja dia merampok karavan, Pilipa menegaskan. Jadi, semuanya agak sulit untuk ditangani. Sebelumnya, ketika kamu menerima amplop kosong dan pergi merampok armada, bukankah aku membiarkanmu mengejarnya sebentar lalu melepaskanmu? Itu juga karena aku takut akan sulit menjelaskannya nanti, jelas Wu Heng. Apakah dia harus mati? Tanya Pilipa sedikit kecewa. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membiarkannya pergi ke laut. Kupikir kita bisa menyelamatkannya. Wu Heng dengan lembut memeluk orang itu, membiarkannya bersandar padanya, dan berkata, si Lagui dan aku sudah membahas ini dan akan menceritakan beberapa urusannya kepada markas besar. Lagi pula, dia pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Jika markas besar bersedia memberinya kesempatan, maka masih ada harapan. Jika markas besar yakin bahwa perilakunya tidak termaafkan, maka jadi apa? Bagaimanapun juga, kamu adalah temanku, jadi mari kita lakukan dengan cara yang lebih glamor. Pilipa mengerutkan kening, apa gunanya menjadi mulia jika orang itu sudah mati? Setidaknya, itu membuktikan bahwa Kapten Bajak Laut Ikan Terbang juga merupakan tokoh terkemuka. Pilipa mendesah, kalau begitu, mari kita kubur dia di laut. Para bajak laut akan kembali ke laut setelah mereka ditemukan. Wu Heng merasa agak lucu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku sudah berjanji pada si Lagui bahwa aku akan memasang alat peraga seperti itu untuknya. Besok, kau bawa kerangka itu untuk dipasang, lalu tanyakan situasinya. Yah, penyihirmu masih pintar. Pilipa pun mengerti maksudnya. Wu Heng menepuk pelan orang itu dan berkata, bicaralah dengan lebih tenang. Jangan selalu bertingkah seperti bajak laut dan mengumpat. Jangan khawatir, aku mengerti. Setelah selesai bercerita, Pilipa melanjutkan, kapan kita akan melaut? Aku bosan sekali di pulau ini. Apa yang selalu ingin Anda lakukan di laut? Pilipa mengangkat ujung gaunnya sedikit. Warnanya hampir seputih bagian dalamnya. Wu Heng mengulurkan tangan dan memegang dadanya, bintik putih itu masih belum bagus. Tidak bagus, sepertinya tidak memiliki kekuatan bertarung. Tunggu sampai ada kegiatan sebelum pergi melaut. Kalau mau warna kulitmu tetap awet, berjemurlah lebih banyak. Oke. Keduanya mengobrol sebentar. Mini muncul dari belakang. Tuan akan makan. Wu Heng berdiri dan berjalan menuju restoran bersama. Setelah makan malam, beberapa pembantu pergi ke ruang pelatihan untuk pelatihan. Wu Heng berjalan ke halaman dan terus mempelajari keterampilannya. Mansion spell dilepaskan, dan pintu batu besar dan kuno muncul lagi, perlahan terbuka, memperlihatkan ruang tamu mewah yang telah didekorasi sebelumnya. Tidak ada perubahan, sama saja seperti sebelumnya. Siang harinya, saya membaca ulang penjelasan tentang seni rumah mewah. Identifikasi dalam keadaan apa bahaya akan timbul. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke rumah besar di balik gerbang batu. Dia menghentakkan kaki di lantai dan duduk di sofa di ruang tamu. Segala sesuatu di ruangan itu tampak nyata, tanpa perbedaan apapun. Ambil pot bunga di sampingmu. Berjalan langsung keluar. Dia melewati gerbang batu dengan mulus, tetapi pot bunga yang dibangun oleh pikirannya tidak keluar. Ditinggalkan di tanah di pintu bagian dalam. Tidak bisakah kamu mengeluarkan benda-benda yang ada di dalamnya? Hal-hal dari luar dapat dibawa masuk, tetapi hal-hal yang diciptakan oleh pikiran hanya dapat ada di ruang terbuka. Wu Heng menyimpulkan, aku berpikir cepat dalam benakku. Dia melihat sekelilingnya lagi dan matanya tertuju pada sebuah tongkat kayu lurus. Pergi dan ambil tongkat itu. Si kerangka berjalan cepat dan mengambil tongkat itu. Wu Heng mengambilnya di tangannya dan berjalan kembali ke ruang terbuka. Dengan pengaktifan kekuatan mentalnya, sebuah busur silang terbentuk di depannya, mengarah keluar. Dia menggunakan tongkat kayu sebagai anak panah busur silang dan menaruhnya di atas alas busur silang. Bang gelombang. Talinya meledak.
Tongkat kayu itu langsung menembus pintu batu dan menghantam dinding seberangnya dengan suara keras. Kekuatan yang besar itu mematahkan tongkat kayu itu menjadi beberapa bagian. Benar-benar berhasil. Wu Heng terkejut dan senang. Benda-benda di dalamnya tidak dapat dikeluarkan, tetapi alat peluncur dapat dipasang di dalam untuk melontarkan benda-benda yang dibawa dari luar. Anak panah busur, atau bola meriam dan peluru kendali. Itu benar-benar berhasil. Sudah kubilang, bagaimana mungkin keterampilan yang dibuka pada level 18 tidak berguna. Mereka yang dapat mencapai level 18 juga memiliki status tinggi. Anda tidak akan memperoleh apapun selain harus mengeluarkan banyak tenaga untuk membangun ruang seperti itu. Terus pertahankan pengoperasian teknik rumah mewah. Kemudian lakukan percobaan. Dengan satu pikiran, dua hantu terbang keluar dari tubuh itu, melayang di udara, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Begitu dia muncul, dia melihat aula mewah di balik gerbang batu. Paman, apakah kamu sudah pindah rumah lagi? Apakah itu ilusi? Wu Heng menjelaskan, ingat teknik rumah besar yang saya beli di pelelangan. Yang tidak pernah bisa kupelajari. Tanya Glenda. Baiklah, sekarang aku sudah mempelajarinya, dan inilah efeknya, kata Wu Heng. Wow, tampan sekali. Seru Xiao Xiao memuji, lalu langsung terbang masuk. Glenda mengikutinya masuk dan melihat sekeliling ruangan, ingin tahu tentang segalanya. Wu Heng juga mengikutinya masuk. Mengikuti ide Xiao Xiao dan Granda, beberapa perabot ditambahkan ke ruangan tersebut. Rasanya seperti gabungan Eropa modern dan kuno. Baiklah, ayo kita keluar dulu. Mempertahankan keterampilan itu menguras banyak energi mental, kata Wu Heng. Dia berjalan keluar dari gerbang batu bersama kedua hantu itu. Keahliannya dibatalkan, dan retakan serta gerbang batu menghilang pada saat yang bersamaan. Membiarkan kedua hantu itu bergerak sendiri, Wu Heng berjalan memasuki ruangan. Masuklah melalui pintu. Philippa berlari dari kejauhan, aku akan menemanimu malam ini. Minnie mengikutinya dari belakang, kenapa kamu di sini? Kembalilah ke kedaimu. Tidak, akhirnya aku sampai di sini, apa yang kamu lakukan? Tidak jauh, kamu membuatnya terdengar seperti kamu tinggal jauh. Kamu menemaniku setiap hari, namun kamu masih bersaing denganku untuk mendapatkannya. Wu Heng memeluk mereka berdua dan berkata, ayo kita bersama, tempat tidurnya sudah cukup besar. Kemudian dia menoleh ke belakang dan bertanya, apakah Weir ikut? Wajah Envier menjadi sedikit merah, dan dia merasa sedikit malu. Wu Heng tersenyum dan berkata, ayo, mandi dulu. Baik, guru. Envier mengangguk dan mengikutinya. Naik tangga bersama-sama. Dua pembantu lain yang baru bergabung juga sedikit tersipu saat mereka melihat yang lain naik ke atas bersama-sama. Keesokan harinya, dunia zombie. Naga terbang kerangka itu berputar-putar di atas provinsi itu berulang kali. Tempatkan perlengkapan di lokasi yang diberi tanda khusus. Stasiun radio juga gempar. Kami telah menerima pasokan sungguhan. Siapa bilang, ada daging sapi di dalamnya? Kenapa tidak ada, bos? Saya tidak punya daging sapi di sini. Sapi-sapi semuanya mati. Zombie pasti sudah memakan otakmu. Aku yakin masih ada daging sapi.